sudut pandang kita. Didukung oleh Oke, halo sahabat Eljon, kembali lagi di POV, masih bersama gue dan juga Sylvia Agnes nih. Nah, Nes, bener nggak sih Gen Z itu saat ini semakin sulit mengelola emosi dan menghadapi tekanan kehidupan nih? Dulu gue pribadi yang kayak gitu. Oke, Yang- kenapa tuh? Tapi bukan berarti disenggol dikit marah, enggak ya. Iya. Lebih ke dulu kan gue kerja di F&B ya, di coffee shop gitu. Yang kayak gue tuh kalau ngeliat rekan kerja gue nih salah resep lagi Resep. salah resep minuman gitu. Itu langsung gue marahin karena nggak tahu ya, emosinya nggak stabil aja kali ya waktu itu ya. Terus juga Senggol bacok lah ya. pokoknya senggol bacok deh kalau gue soal kerjaan sih biasanya kalau kayak gitu. Yang bener-bener kayak gue ngerasa gue bukan ngerasa so pinter ya, tapi lebih ke kayak ya itu balik lagi, lo tuh nyusahin kerjaan gue, jadi lo harus gue marahin gitu. Gitu, maksudnya nyusahin kan, ntar kan dia misalnya bikin minuman salah gitu kan, ya otomatis kan harus diulang. Dan yang salah itu kan berarti kan udah ngebuang kos kan, dan itu kan kita harus mempertanggungjawabkannya. Nah itu kan sama aja menyusahkan dong, apalagi gue yang lagi in charge di situ gitu. Jadi kayak hal-hal kayak gitu tuh kayak gue sebel banget gitu. Terus udah kerja 1-2 bulan tapi resep tuh nggak hafal-hafal, SOP nggak inget-inget gitu. Itu kan bikin sebel ya. Nah, makanya dulu tuh gue tuh dikenalnya tuh ya emosian. Gue dulu disebutnya anger issue tuh. Karena bener-bener yang kayak lo salah di depan mata gue langsung gue marahin gitu. Tapi ya itu kan sebenarnya nggak baik juga kan, itu kan juga jatuhnya menjatuhkan mental teman-teman kerja yang lain kan. Makanya sekarang nih gue belajar untuk yang kayak lebih sabar, kalaupun emosi di belakang layar lah gitu ibaratnya. Kayak ya sempat waktu itu beberapa kali gue di sini emosi juga kan, gue langsung ke ruangan yang kedap suara itu gue teriak, berkata kasar dan lain sebagainya gitu untuk meluapkan emosi. Karena bagaimanapun juga gila, sesabar-sabarnya kita tuh harus meluapkan emosi gitu. Gak bisa cuman yang semuanya tuh disenyumin, tapi hatinya kan gendek kan. Kalau hati gendek kan kayak deg-degannya itu kan gimana gitu kan. Gitu, harus mukanya fake gitu ya. Itu kan gak bisa kalau terus-menerus. Jadi bagaimanapun juga emosi itu harus diluapkan gitu. Dan kenapa kita itu sering dikenal kayak emosian gitu, maksudnya gampang ngambek kali ya istilahnya. Mungkin bukan gampang ngambek ya, lebih ke kayak ya gimana lo ngasih kerjaan gue gimana, bukan kerjaan gue kali yang lo kasih gitu loh, bukan job desk gue, lo malah nyuruh gue. Kan jadi bete kan kayak gitu sih. Oke, nah kalau gue mau tahu nih, kalau di F&B kayak gitu khususnya coffee shop nih, ketika salah resep gitu, itu otomatis bikin ulang nggak sih kopinya? Otomatis bikin ulang, dan makanya tadi gue bilang kan itu kan pengeluaran kos jadi kayak susu ya, walaupun mungkin buat yang awam kan ya Allah cuman 50 mili doang, tapi kan itu kan udah diperhitungkan. Apalagi kan ini kan gue di coffee shop yang lumayan udah besar gitu perusahaannya kan, jadi semuanya itu udah diperhitungkan sekecil itu, bahkan cupnya aja itu juga udah diperhitungkan. Dan kalau gue udah salah di cup itu, ya cup itu udah nggak bisa dipakai lagi, otomatis ambil cup baru gitu. Jadi costnya udah keluar, sehingga pada saat closingan di malam hari itu kita harus mempertanggungjawabkannya, entah mungkin patungan beli atau mungkin orang itu sih biasanya yang salah ini yang tanggung jawab sendiri gitu. Cuman kan apa ya, kan kasihan juga gitu loh kalau dia harus ganti terus-terusan kan. Nah itu yang bikin gue emosi tuh, karena sebenarnya tuh gue peduli itu, kayak emang lo mau ganti 30.000 gitu kan setiap harinya. Hari kayak gitu. Makanya gue kayak makanya kerja yang bener gitu. Oke, tapi kalau abis marah-marah nih seharian misalnya di tempat kerja, nah lu tuh suka overthinking gak sih pas sampai rumah kan, pas di jalan? Biasanya overthinking tuh Gen Z ketika saat mau tidur nih. Kenapa tuh? Kalau overthinking karena mungkin kepikiran tuh tadi gue marahin dia gitu. Kalau itu sih jujur gue dulu nggak kepikiran itu. Gue nggak overthinking, maksudnya nggak ada rasa penyesalan gue bisa ngomelin orang tersebut gitu ya. Tapi overthinkingnya tuh lebih ke kehidupan pribadi gue gitu, kayak misalnya pasangan gitu. Personal ya, intinya masalah overthinking. Lebih ke personal, overthinkingnya kayak kadang tuh ya
apa ya, gue emang orangnya tuh santai banget ya, even mikirin masa depan pun gue santai, cuman kan bukan berarti santai setiap saat gitu. Ada saat-saat dimana gue juga mempertanyakan nanti gue besok gimana ya, masa depan gue gimana ya gitu, nanti gue tuh sebenarnya takdirnya sama siapa sih, gue tuh suka mikir kayak gitu kan. Kayak masa Iya, depan, lebih ke kayak, itu, cuman overthinkingnya biasanya di saat itu aja, nggak dibawa setiap saat gitu kan. Ada yang kebawa setiap saat sehingga hari-harinya tuh kayaknya murung terus kan juga nggak baik ya buat mental lo juga. Jadi jangan sampai orang lain ngejaga mental lo yang rusak mental lo sendiri dengan overthinking itu gitu. Oke, nah Nes, ketika insomnia melanda nih, apakah penyebabnya lebih banyak karena beban pikiran atau kebiasaan scrolling media sosial hingga larut malam nih? Dua-duanya bisa ya. Oke. Beban pikiran gitu. Kalau dari gue pribadi, gue orang yang justru kalau lagi stres gitu ya, nggak bisa tidur. Padahal mata gue ngantuk banget. Nggak bisa tidur, handphone tuh udah dijauhin, udah di silent, udah dimati. Pokoknya jauh dari jangkauan tangan gitu ya. Tetapnya nggak bisa tidur, cuman bolak-balik gitu aja sih kalau lagi stres. Makanya gue benci banget kalau lagi stres. Bilang bisa gitu nggak sih, atau nggak nyaman? Apa ada hal yang apa nih gue biar bisa tidur gitu? Iya, kadang gue kayak gitu kan. Cuman nggak bisa, tetap mentok. Tapi mentok sih paling di jam 2 atau jam 3 itu pasti tidur. Cuman kan mata tuh di jam 10 udah ngantuk banget nih Gil. Tapi berusaha tidur, nggak tidur. Tetap di jam 2, jam 3 gitu. Dan ya kayak gitu sih. Tapi kalau scroll TikTok, kalau misalnya lo udah kebiasaan gitu, lo udah kebiasaan scroll terus, ya itu yang bikin susah tidurnya juga sih. Iya, pasti apa ya, ketika memang kita scroll sosial media, misalnya itu bikin gak sadar waktu. Bener. Kayak misalnya kan, gue balik kerja udah malam nih, dan gue sampai kamar scroll media, maksudnya scroll sosial media, kayak tiba-tiba udah jam 12, jam 2, kayak besok harus berangkat lagi pagi, kadang suka mikir memaksakan gimana, terus langsung lempar HP, maksain tidur, ya udah tidur, bangun lagi subuh gitu. Sebenarnya agak bisa dibilang kurang tidur kayaknya Gen Z kalau kayak gitu semua nih. Iya, semuanya gitu, karena ya mungkin ya udah waktunya tuh udah habis di tempat kerja mungkin. Apalagi kalau yang kerja di F&B atau retail kan itu shift ya. Mungkin dia dapatnya malam, sehingga dia pulangnya aja udah malam. Terus mungkin dia merasa gue belum buka handphone nih dari tadi pagi misalnya, akhirnya buka bablas deh tuh jamnya. Nggak tahu waktu mungkin ya. Gimana caranya dia, karena kan gue nggak tahu nih sistem kerja F&B kayak gimana, mungkin kan di shift juga. Gue liat malah F&B itu apa ya, kalau memang lagi rame tuh gue ngeliatnya kayak capek juga ya, nggak sempet megang handphone kayaknya. Gimana nih sebagai pengalaman F&B? Kalau dulu, gue kan dulu di salah satu toko yang terbilang rame banget kalau di jam makan siang ya. Itu bener-bener udah ibaratnya tuh gue nggak gerak di satu titik. Itu udah ada yang di kasir, ada yang di espresso, ada yang bagian ngeracik sirup-sirupnya, ada yang bagian es batu sama bagian pick up yang ngasih minumannya. Itu deh kita udah nggak ada bercanda ya, ngomong tuh cuma benar-benar seperlunya aja, benar-benar fokus ya, udah job desk lo masing-masing, lo ngapain itu ya lo lakuin gitu. Bener, tapi itu akan terlaksana jika lagi bersama dengan orang-orang yang ibaratnya jago nih, udah jago lah gitu. Maksudnya udah tahu lah, udah tahu mau ngapain, bukan yang masih don't know what to do gitu. Jadi ya karena sehektik itu tuh jadi yang ternyata sehektik itu ya kerja di F&B ya. Malah dulu sebelum gue kuliah, gue punya pikiran pengen kerja sambil kuliah, gue pengen sambil kerja jadi barista gitu di F&B. Gue mikirnya kayak kerja barista enak gitu kan, santai gitu. Akhirnya gue bisa sambil kuliah juga, karena banyak dimana teman gue juga kepikiran kerja sambil kuliah tuh pengen fokus ataupun pengen ngambil freelance lah ya, jadi barista itu sendiri. Ternyata emang sehektik itu ya. Nah, Sobat Eljon mungkin kalau memang mau jadi barista boleh nih langsung ya konfirm dulu nih mantan barista ya. Cuman dari pengalaman gue, menurut gue ya, bekerja di F&B atau retail gitu, itu adalah menurut gue tuh itu harus jadi pekerjaan pertama lo gitu. Karena di F&B dan retail itu bener-bener ketoksikannya tuh ada banget.
Jadi ibaratnya tuh kayak lo tuh kerja di situ, kayak misalnya tadi kan tujuan lo freelance gitu kan. Nah itu biar lo belajar tuh adaptasi dengan ketoksikannya, dengan keribetannya, hektiknya kerja. Misalnya hari ini lo kerja pulang jam 10, besok lo harus siap lagi kerja jam 8. Nah menurut gue ini jadi barista tuh cocok banget jadi pengalaman pertama lo di dunia kerja gitu. Gitu sih. Jadi supaya direkomendasi ini kalau direkomendasi jadi menurut gue. kerja nih. Iya, Oke. gitu. Jadi mungkin buat lo sahabat Eljon yang pengen punya pengalaman kerja sambil kuliah, cobain kerja di F&B atau ke retail. Karena di situ bener-bener lo akan dilatih mentalnya gitu. Karena gue ada temen yang mentalitas itu lembek banget kan. Maksudnya bukan lembek banget, maksudnya lebih ke kayak dikit-dikit tuh malesan gitu. Nah, karena dia di F&B nih, dia hampir setahun kayaknya deh. Itu jadi pribadi yang gesit, yang lebih bertanggung jawab juga. Tadinya tuh istilahnya tuh kayak anak mami. Nah, sekarang tuh waktu itu tuh jadi lebih kayak bertanggung jawab, tahu banget nih dia harus ngapain dan dia nggak boleh ngapain, tahu banget tanggung jawab dia tuh harus seperti apa gitu. Jadi lebih lebih membuka mindset gitu. Karena kan sekarang juga yang gue lihat udah banyak banget nih sebenarnya Gen Z mungkin yang emang pengen bisnis atau usaha coffee shop itu sendiri, itu banyak banget. Nah Nes, menurut nih tekanan untuk sukses dan jadi sesuatu di usia muda itu membuat Gen Z itu lebih rentan mengalami burnout dan perubahan mood nggak sih? Iya. Oke, kenapa tuh? Karena cuman kalau gue kan orang yang gak pedulian ya, maksudnya kayak hal-hal kayak gitu gue gak ada bawa pusing lah gitu. Cuman sometimes tuh jadi yang kayak aduh apa sih gitu, misalnya dari keluarga gitu ya. Saya dari keluarga tapi dari tante, om, oma, opa gitu pasti kayak mau jadi apa mbak nantinya, mau ngapain mbak gitu. Kayak sabar aja tante, sabar. Aku juga pengennya langsung jadi bos gitu, jadi langsung jadi direktur gitu. Cuman kan semuanya perlu proses ya. Nah itu kadang pressure kayak gitu tuh yang sering banget ngebuat gue tuh jadi yang kayak jadi males gitu. Malah kalau gue tuh jadi yang kayak males gitu. Terus apalagi kalau sampai di push menjadi satu profesi yang dipengenin banget keluarga lo gitu. Misalnya misalnya keluarga lo pengen banget lo jadi dokter gitu. Ayo jadi dokter mbak, bla 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 gitu. Tapi itu malah nggak cocok di diri lo, kayak ini bukan gue deh, kayak gue malah gue akan gitu. terang-terangan kayak enggak. Enggak, gue nggak mau. Gitu. Jadi justru Gen Z itu semakin di-push akan semakin hilang arah dari jalan itu ya. Betul. Tapi justru dia akan memilih untuk jalan lain untuk hidupnya sendiri, karena sebenarnya balik lagi ya, hidup itu kan lo yang jalanin gitu. Jadi kita nggak usah bicara kayak kita egois, nggak mau dengerin orang tua atau nggak mau denger kritik dan saran dari orang lain. Bukan nggak mau denger gitu loh. Cuma tapi kita ini hidup gue gitu kan, gue yang ngejalanin, gue juga udah punya tujuan gitu. Bener, ya dan gimana tinggal supportnya. Biasa itu kalau memang ditanya itu ketika kumpul lebaran gitu. Bener. Om tante semua pada datang ngumpul, kuliah di mana sekarang gitu kan, udah mau jadi apa gitu. Itu maksud bikin gue kayak bad mood sih sebenarnya, kayak santai gitu loh. Maksudnya kita itu kan juga udah punya tolak ukur sendiri gitu loh. Nih lo tahun ini kita mau ini, tahun ini kita mau ini. Jadi udah om tante nggak perlu repot-repot pikirin aku, tanya aja kabar aku gitu loh. Nggak usah nanya aku mau jadi apa, udah jadi apa dan lain sebagainya. Apalagi udah nikah apa belum, udah ada calonnya apa belum. Gue udah di fase itu tuh. Udah nyampe fase itu ya. Ketika kumpul keluarga tanya kapan nikah, mana calonnya, kalau ketemu kayak guru-guru lama gitu, teman-teman lama gitu kayak mana suaminya, udah nikah apa belum? Belum, mohon maaf belum. Oke nih Nes, ketika Gen Z mengatakan maybe later nih, apakah itu tuh tanda malas, belum siap, atau sebenarnya sedang kelelahan menghadapi tekanan hidup nih? Lagi capek aja gitu. Maksudnya kita itu udah banyak sekali tekanan gitu ya. Dari tadi kita udah bahaskan tekanan dari keluarga, teman, belum lagi warga, tetangga dan lain sebagainya. Jadi lebih ke kayak capek dengerin itu, sehingga menjalaninya tuh bukan yang secepat itu, lebih ke slow aja. Ibaratnya tuh setiap hari tuh satu langkah aja. Kan kalau ekspektasi berproses, ada hasil juga, dan udah punya plan gitu. Betul, kan kalau ekspektasi orang kan pengennya lo 10 langkah lah gitu sehari. Duh kayak
pelan-pelan Nggak aja. nyampe kakinya, selangkah. Tante Om pelan-pelan aja, satu langkah aja. Tapi kan yang penting kan setiap hari bertumbuh, ada value baru yang kita dapat, entah mungkin dari teman tongkrongan, dari teman kerja, mungkin berasal dari omelan atasan. Itu kan juga bisa jadi suatu perkembangan kita juga ya. Dan orang lain kan nggak perlu tahu juga. Kan kita nggak perlu laporan sama semua orang. Hari ini gue udah bisa lari loh. Besok gue udah bisa ini loh. Hari ini gue udah ini loh. Kan nggak perlu gitu. Kan orang lain nggak tahu proses itu. Jadi mungkin saran gue untuk semua teman-teman Eljon ya, semua generasi, mungkin kita harus lebih menghargai juga satu sama lain, proses satu sama lain. Jadi jangan samakan proses diri kita dengan orang lain. Iya, jangan samain kayak apalagi sampai keluar kata gue aja bisa, masa lo enggak. Lah, memang gue bisa jadi lo, tapi prosesnya lebih panjang nih, mungkin karena lo punya privilege. Ya kan? Itu kan balik lagi ke latar belakang masing-masing gitu. Baik, oke. Agnes, terima kasih nih udah berbagi cerita, pengalaman, dan inspirasi bersama kita hari ini. Dan pada akhirnya Gen Z itu bukan sekedar generasi yang boros, mudah bosan, atau gemar mengatakan maybe later nih. Di balik gaya hidup dan kebiasaan menunda, ada tantangan untuk menemukan keseimbangan antara kenikmatan hidup hari ini, mengelola keuangan, serta menyiapkan masa depan. Nah, karena bekerja keras tidak selalu langsung membuat kaya nih, tapi bagaimana Gen Z mengelola penghasilan, waktu, dan prioritas akan menentukan kemana arah hidup di masa depan. Sahabat Eljon, demikian POV kali ini. Saksikan terus Point of View di Eljon TV untuk diskusi menarik lainnya, update berita terkini seputar pariwisata, bisnis, dan investasi di portal berita eljonnews.com. Ikuti juga sosial media kami di @eljonnews, @eljonnews.official. Saya Gilang Kadafi, pamit undur diri. Eljon TV, pionir televisi pariwisata dan dialog inspiratif Indonesia. Sampai jumpa. POV, Point of View. Ruang diskusi. Perspektif baru lintas generasi. Yeah, 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 yeah. POV. Bukan sensasi, bangun diskusi. Data bicara, bukan asumsi. Pariwisata, bangkit bisnis maju. Investasi melaju, lintas generasi, lintas persepsi. POV. Sudut pandang kita.